Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas mengenai pengertian sejarah dan praaksara. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri kepada siswa-siswi baru MAN 2 baru. Saya adalah guru sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Nama saya Nurhaida Yusuf. NIP 1996 0626 2019-03-2018. Lahir di Maros 26 Juni 1996. Oke, kita akan memasuki materi pokok kita hari ini, yaitu mengenai sejarah. Lagi-lagi kita belajar sejarah. Kalau kita ingat tentang sejarah, kita selalu mengingat tentang masa lalu. Dan orang-orang banyak yang berpikir, berarti nggak move on dong. Sebenarnya tidak begitu juga, karena masa lalu yang kita pelajari saat ini bisa jadi menjadi pelajaran yang berguna untuk kita di masa kini dan masa yang akan datang. Dan dengan belajar sejarah, kita bisa menghargai jasa para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan jika mereka tidak ada, bisa jadi negara kita yang kita tempati sekarang masih dijajah oleh Belanda misalnya, ataupun negara-negara lain yang ingin menguasai sumber daya yang berlimpah di Indonesia. Nah, sebelum kita bahas tentang sejarah, kita bahas dulu tentang praaksara, yaitu masa sebelum adanya sejarah. Praaksara berasal dari gabungan dua kata, yaitu pra dan aksara, di mana pra berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Sehingga masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara juga disebut dengan masa nirleka. Nir berarti tidak ada dan leka berarti tulisan. Kemudian, kan masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi, kapan masa praaksara itu berakhir? Atau kapan masa sejarah itu dimulai? Dalam buku kehidupan masyarakat pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha dan masa Islam tahun 2019, karya Triworo Setyaningsih, bangsa Indonesia mengakhiri masa praaksaranya itu sekitar abad keempat Masehi, yang dibuktikan dengan penemuan sebuah yupa yang berangka tahun abad ke-5 yang sudah ada tulisan. Dan untuk masa praaksara di setiap daerah itu atau di setiap negara itu berbeda, tergantung bagaimana perkembangan kehidupannya. Misalnya Cina itu sudah mengakhiri masa praaksaranya tahun 1600 sebelum Masehi. Kemudian Mesir kuno tahun 3500 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Jadi tergantung peradaban. Jika peradaban suatu negara tinggi, maka masa praaksaranya cepat dilalui. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang mengakhiri masa praaksaranya itu terlambat. Nah, sekarang kita akan benar-benar memasuki materi pokok, yaitu mengenai pengertian sejarah. Apa sih sebenarnya sejarah itu? Ya, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Kalau kita belajar tentang syajaratun itu berarti pohon. Sekarang, menurut kalian, kenapa sejarah itu dibahasakan sebagai pohon atau syajaratun? Ada yang tahu? Jadi jawabannya, karena sejarah diibaratkan seperti akar pohon. Jadi ibu misalkan seperti ini, kakek kamu menikah dengan nenek kamu. Ketika mereka menikah, mereka akan memiliki keturunan, yaitu ayah kamu. Kemudian ayah kamu ini menikah lagi dengan ibu kamu. Dan ketika mereka menikah, mereka akan menghasilkan keturunan lagi, yaitu kamu
adik kamu misalnya, kakak kamu misalnya, dan beberapa keturunan lain di bawahnya. Dan jika kalian perhatikan silsilah keluarga kamu, itu terlihat seperti akar pohon. Sehingga dikatakan bahwa sejarah menurut etimologi atau bahasanya berarti pohon atau silsilah regenerasi atau silsilah manusia. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa pengertian sejarah dari berbagai bahasa. Yang pertama, tadi sudah dibahasakan ya, dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Kemudian ada juga dari bahasa Inggris, yaitu history. History itu apa? Yaitu masa lalu. Kemudian ada juga dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani di sini adalah dari kata historia. Apa sih itu historia? Nah, kalau kita belajar tentang sejarah dari bahasa Yunani kuno itu sendiri, itu adalah kita berbicara tentang pengkajian sejarah, yang artinya belajar atau dengan cara bertanya. Nah, berarti di sini sejarah itu apa? Yang pertama jelas tentang belajar masa lalu. Yang kedua belajar tentang apa lagi? Yaitu belajar tentang histori. Kemudian kita juga belajar tentang silsilah dan juga belajar tentang apa lagi? Yaitu kehidupan masa lalu sebelum kita ada. Kemudian ada juga dari bahasa Jerman. Apa sih sejarah dari bahasa Jerman? Dari bahasa Jerman, sejarah itu adalah Geschichte. Apa sih Geschichte? Geschichte berarti masa lalu. Masa lalu yang pernah terjadi. Kemudian ada juga dari bahasa Belanda, yaitu Geschiedenis. Geschiedenis itu apa? Geschiedenis itu adalah peristiwa atau kejadian yang dibuat oleh manusia. Ya, setelah mengkaji pengertian sejarah dari berbagai bahasa, maka bisa disimpulkan bahwa sejarah itu selalu membahas tentang masa lalu. Masa lalu itu berarti berkaitan dengan apa? Dengan waktu. Kemudian ada juga membahas tentang kejadian yang dibuat oleh manusia. Manusia ini apa? Ya, manusia itu adalah objek atau subjek dalam sejarah, atau pemerannya lah, bisa diibaratkan seperti itu. Jadi sejarah harus ada manusianya. Kemudian manusia itu melakukan sebuah peristiwa sejarah, pasti memerlukan tempat atau lokasi kejadian. Dan lokasi atau tempat ini disebut ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Sehingga sejarah yang menurut objeknya adalah berbicara tentang manusia, berbicara tentang waktu, dan berbicara tentang ruang. Ruang terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu praaksara? Dan sudah tahu kan pengertian sejarah menurut etimologinya dan menurut objeknya? Nah, praaksara berarti masa sebelum manusia mengenal tulis.
alasan. Kemudian, sejarah menurut etimologi atau bahasanya adalah dari kata pohon atau silsilah regenerasi, silsilah manusia. Kemudian dari sejarah menurut objeknya berbicara tentang 3 hal, yaitu tentang manusia, berbicara tentang waktu, dan berbicara tentang ruang terjadinya peristiwa sejarah. Oke, sampai sini itulah materi kita hari ini. Dan quotes untuk hari ini, silahkan ingat, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.